Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ineka Okta dengan NIM 553. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada industri barang konsumsi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Yang menjadi latar belakangi saya untuk memilih judul ini adalah struktur kepemilikan saham itu mampu mempengaruhi jalannya perusahaan. Pada akhirnya itu berpengaruh pada kinerja perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika sebuah tujuan itu pasti untuk memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, untuk mencapai sebuah kinerja perusahaan itu bisa diukur menggunakan profitabilitas perusahaan. Nah, profitabilitas ini kan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan atau jasa yang diproduksinya. Nah, nilai perusahaan ini itu dipengaruhi oleh profitabilitas juga. Mengapa hal tersebut demikian? Semakin besar profitabilitas pada sebuah perusahaan itu juga akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Banyak dari investor itu akan tertarik untuk menanamkan investasinya di dalam perusahaan itu. Maka semakin tinggi rasio profitabilitas akan laba, itu juga semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya itu. Dalam penelitian ini, keuntungan yang diterima dari perusahaan itu dari hasil aktivitas yang dilakukan. Lebih lanjut, profitabilitas itu dapat diukur dari total aset dan total ekuitas. Tetapi untuk penelitian ini kita menggunakan ROE atau Return of Equity. Kenapa? Karena dalam hal ini lebih menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari penyertaan saham dalam menjalankan aktivitasnya, seperti judul struktur kepemilikan saham, pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap profitabilitas. Jadi ROE ini kan merupakan bagian dari laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya terhadap penyertaan modal perusahaan. Nah, jika dilihat dari produktivitasnya perusahaan dalam satu periode tertentu, bisa disimpulkan bahwa profitabilitas ini sebagai indikator kesuksesan perusahaan itu sendiri. Jadi semakin tinggi tingkat profitabilitas, tentu perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus. Ketika perusahaan memiliki kinerja yang bagus, itu akan adanya sinyal positif yang bisa direspon oleh investor. Mungkin juga sinyal positif dimiliki oleh publik bahwa pengelolaan ini perusahaan itu bagus dan memiliki prospek yang baik untuk masa mendatang. Selain dilihat dari profitabilitas, juga bisa dinilai dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor itu sendiri terhadap emiten yang bersangkutan. Nah, jika nilai perusahaan itu tinggi, maka persepsi investor juga akan tinggi, tidak akan ragu untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tetapi jika nilai saham itu dalam investor itu terlihat negatif atau udah tidak bagus, otomatis banyak investor yang akan berpaling. Nah, nilai saham itu juga itu memiliki keuntungan yang besar untuk perusahaan, karena dari profitabilitas ke nilai perusahaan itu dapat diukur menggunakan price book value atau PBV. Itu lebih mengukur nilai yang diberikan investor perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Nah, rasio ini itu lebih rasio antara harga saham sama nilai bukunya. Jadi perusahaannya berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV-nya itu di atas 1, yang menunjukkan bahwa nilai pasar sahamnya lebih baik daripada nilai bukunya. Jadi semakin tinggi PBV, itu pasar itu semakin percaya akan prospek perusahaan ini, kinerjanya itu akan bagus di masa mendatang. Nah, ada pun juga variabel yang mendukung untuk mempengaruhi profitabilitas maupun nilai perusahaan ini menggunakan pengaruh struktur kepemilikan saham, dan yang digunakan adalah struktur institusional, publik, dan manajerial. Yang ini dalam penelitian ini kita akan meneliti bahwa apakah kepemilikan manajerial itu kan manajemen memiliki proporsi sendiri dari perusahaan, jadi seperti dewan direksi, komite, itu apakah berpengaruh. Kepemilikan institusional itu jadi kelembagaan yang mengawasi perusahaan tersebut, dan kepemilikan publik ini dimiliki oleh investor-investor. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, itu merupakan dari tujuan penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini kita lebih meneliti pengaruh terhadap dua dependensi, yaitu
pengaruh terhadap profitabilitas dan pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana pada perumusan masalah ini kita akan melihat bahwa apakah adanya pengaruh manajerial itu terhadap profitabilitas perusahaan, apakah ada pengaruh kepemilikan saham publik terhadap profitabilitas, apakah ada pengaruh kepemilikan institusional kepada profitabilitas perusahaan, ataupun apakah adanya pengaruh kepemilikan saham manajerial itu kepada nilai perusahaan, apakah ada pengaruh kepemilikan saham institusional kepada nilai perusahaan, dan apakah ada pengaruh kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan. Karena dari penelitian-penelitian yang terdahulu itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ada yang berpengaruh, ada yang juga tidak. Dari berbagai penelitian itu menghasilkan hal-hal yang berbeda, sehingga itu menjadi tujuan dari penelitian kali ini atau rumusan yang terjadi hari ini. Nah, adapun untuk tujuan penelitian kali ini itu lebih menguji apakah ada pengaruh dari struktur kepemilikan saham itu publik, institusional, ataupun manajer terhadap profitabilitas ataupun nilai perusahaan. Yang diangkat pada penelitian ini menggunakan industri pada sektor barang konsumsi. Mengapa saya memilih itu? Dikarenakan kalau barang konsumsi itu adalah termasuk industri yang defensif. Nah, ini industri yang defensif, sehingga dari industri ini itu selalu ada kestabilan dari berbagai siklus bisnis. Maka dari itu saya ingin melihat apakah ada pengaruhnya untuk industri ini, dan periode yang saya angkat adalah pada periode 2015 sampai 2016. Juga barang konsumsi ini adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan oleh para konsumen, yaitu barang-barang yang berhubungan makanan, minuman, rokok, maupun untuk peralatan rumah tangga, sehingga industri ini tuh selalu menjadi kebutuhan untuk konsumen itu sendiri atau customer itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini itu yang pertama dilihat dari segi profitabilitas perusahaan, di mana ada variabel yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu struktur kepemilikan saham berpengaruh positif, signifikan, atau negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Struktur kepemilikan institusional juga berpengaruh positif atau negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan apakah struktur kepemilikan publik itu berpengaruh positif dan negatif pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari nilai perusahaan itu sendiri. Itu juga jawab sama, yakni apakah variabel kepemilikan manajerial ini berpengaruh positif atau negatif. Dari kerangka pemikiran berpengaruh positif, yaitu signifikan terhadap nilai perusahaan, atau struktur kepemilikan institusional itu berpengaruh positif dan negatif terhadap nilai perusahaan, dan struktur kepemilikan publik berpengaruh positif dan negatif pada nilai perusahaan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian untuk H1 sendiri, struktur kepemilikan manajerial pabrik institusional itu berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, struktur kepemilikan manajerial institusional manajerial itu berpengaruh signifikan bersama-sama atau simultan terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial untuk H3 itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H4, struktur kepemilikan institusional itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya untuk H1 dan H2 ini berpengaruh dari 3 variabel, berpengaruh bersama-sama untuk nilai perusahaan. Dan untuk yang H3 dan H4 ini dari manajerial maupun institusional itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis penelitian H5 adalah struktur. Selanjutnya adalah teknik analisa yang digunakan adalah pertama analisis deskriptif, kedua adalah uji hipotesis. Nah, kenapa ada kata pertama dan kedua? Karena uji hipotesis ini untuk masing-masing dependen, yaitu untuk nilai perusahaan dan profitabilitas dengan menggunakan uji simultan F, uji parsial T pada kepemilikan manajerial, institusional, dan publik. Nah, untuk analisis deskriptif adalah dia itu digunakan untuk memberikan informasi, menyajikan, dan menganalisis mengenai data yang dimiliki. Nah, alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini itu lebih ke standard deviation, maksimum, minimum, sum, rate, kurtosis, dan strictness. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel pengamatan, yaitu struktur kepemilikan manajerial, institusional, dan publik. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah
mengenai nilai perusahaan. Nah, untuk hipotesis ini menggunakan regresi multiple regression analysis. Nah, dengan rumus yaitu PBV plus beta atau konstanta plus B1 yaitu koefisien regresi, KM adalah kepemilikan saham ditambah dengan beta 2 yaitu konstanta dikali dengan kepemilikan institusional plus beta 3 atau konstanta dikali kepemilikan publik plus E adalah variabel penganggur. Setelah memasukkan variabel bersama-sama yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya ada tahapan uji simultan F. Nah, uji simultan F ini digunakan untuk menguji secara simultan. Jadi uji F ini lebih secara simultan atau bersama-sama sesuai dengan hipotesa, yaitu adanya pengaruh kepemilikan manajerial, institusional sama pabrik secara signifikan itu mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, untuk perumusan hipotesis statistik itu menggunakan H0 sama dengan B1, B2, dan B3 sama dengan 0. Artinya adalah secara simultan kepemilikan manajerial, institusional, pabrik, dan itu tidak berpengaruh signifikan jika H1 adalah minimal 1. Artinya secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan KP itu berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Jadi begitu juga ini dilakukan untuk menghitung profitabilitas itu apakah jika sama dengan 0 itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, jika dia minimal 1 itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah, untuk menentukan tingkat signifikan ini menggunakan sebesar alfa yaitu 0,05. Selanjutnya kita juga harus menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus F sama dengan sum of square from the regression, juga sum of square from error, banyaknya variabel juga jumlah variabel bebas. Jadi untuk menarik kesimpulan dari ini adalah banyaknya variabel juga jumlah variabel bebas. Jadi untuk menarik kesimpulan dari ini adalah jika F hitung itu lebih besar dari F tabel atau signifikannya itu kurang dari 0, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Artinya untuk koefisien determinasi itu seberapa kemampuan model dalam menerangkan variasi BBB dalam diartikan berapa besar kontribusi kepemilikan manajerial, institusional ataupun publik secara simultan mempengaruhi PBV. Jadi semakin besar nilai R kuadrat, semakin besar kemampuan kepemilikan saham, kepemilikan institusional maupun kepemilikan publik itu menjelaskan tentang PBV. Begitu juga untuk uji parsial T. Uji parsial ini menguji apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik itu terdapat persamaan dan signifikan yang mempengaruhi nilai perusahaan atau profitabilitas itu sendiri. Untuk perumusan hipotesis statistik itu ada H0 sama dengan B1 itu lebih kecil dari 0. Nah, jika lebih kecil dari 0 berarti tidak berpengaruh. Berarti tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tapi kalau lebih besar dari 0 itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau profitabilitas itu sendiri. Nah, untuk sisi kanan itu lebih menguji tentang kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Untuk pada sisi kiri itu lebih menguji pada kepemilikan pabrik. Jika kurang dari 0, H0 B1 lebih dari 0 itu tidak berpengaruh. Tetapi kalau kurang dari 0 itu berpengaruh. Jadi kebalikan. Untuk tingkat signifikan juga menggunakan alfa sebesar 0,05. Dalam penghitungan itu menggunakan T sama dengan koefisien regresi dibanding dengan standar koefisien regresi. Jadi untuk dalam penarikan kesimpulan adalah jika T hitung itu lebih besar dari T tabel kan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, berarti untuk koefisien determinasi parsial R kuadrat adalah nilai R kuadrat antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang paling besar itu menunjukkan variabel yang dimonominan yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang terakhir adalah uji parsial T pada KM adalah kemampuan manajerial, KI adalah kemampuan institusional, dan KP adalah kemampuan kepemilikan pabrik. Nah, itu perumusan hipotesis menggunakan dua statistik. Jadi dua statistik. Jika simultan secara bersama-sama, untuk parsial itu per variabel dan juga untuk uji T itu adalah dari dua sisi. Untuk H0
B1 sama dengan 0 artinya secara parsial dan 1. Nilai R kuadrat yang paling besar itu menunjukkan variabel yang dominan yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang terakhir adalah uji parsial T pada KM. KM adalah kemampuan manajerial, KI adalah kemampuan situasional, dan KP adalah kemampuan kepemilikan publik. Nah, itu perumusan hipotesis menggunakan dua statistik. Jadi dua statistik. Jika simultan secara bersama-sama, untuk parsial itu per variabel dan juga untuk uji per T itu adalah dari dua sisi. Untuk H0 B1 sama dengan 0 artinya secara parsial itu tidak berpengaruh terhadap signifikan. Artinya kalau tidak sama dengan 0 itu artinya KM kepemilikan manajerial, institusional maupun publik itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau profitabilitas. Dengan alfa yang mempengaruhi itu tetap 0,05 dengan menghitung uji statistik T. Setelah itu dalam penarikan kesimpulan, jika T hitung itu lebih besar maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan koefisien determinasi adalah nilai R kuadrat antara 0 sampai dengan 1. Yang paling besar menunjukkan variabel yang dominan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.